Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menjelaskan materi mengenai bisnis plan mata kuliah perencanaan agribisnis pertanian. Perkenalkan, nama saya Andrian Pratama, NRM 04.1.17.0902, mahasiswa tingkat 4A Program Studi Penyuluhan Pertanian Berkelanjutan jurusan Pertanian. Dalam pembahasan kali ini ada beberapa topik yang akan dijelaskan. Yang pertama adalah mengenai deskripsi perusahaan, akan dibahas mengenai identitas perusahaan, visi dan misi, sejarah perusahaan, jenis usaha, status hukum, dan kepemilikan. Materi selanjutnya adalah mengenai pendahuluan, akan dijelaskan mengenai latar belakang dan manfaat perusahaan serta analisis SWOT dari perusahaan. Materi selanjutnya adalah aspek pasar, akan menjelaskan mengenai perkembangan pasar, pangsa pasar, dan strategi pemasaran yang akan digunakan oleh perusahaan. Kemudian materi selanjutnya adalah aspek yuridis yang akan menjelaskan status hukum dari produk, badan hukum perusahaan, dan kegiatan usaha. Selanjutnya dibahas juga mengenai aspek teknis produksi yang menjelaskan mengenai keadaan lokasi usaha dan proses produksi. Kemudian dijelaskan juga mengenai aspek pengelolaan berupa pola pengelolaan usaha, struktur organisasi, dan kebutuhan tenaga kerja. Materi selanjutnya adalah aspek sosial dan lingkungan yang menjelaskan dampak perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar. Kemudian yang terakhir adalah aspek finansial yang akan menjelaskan mengenai kebutuhan biaya investasi, kebutuhan modal kerja, sumber pendanaan, pelunasan kredit, dan analisis kelayakan secara finansial. Perusahaan ini bernama Paradigra Farm yang beralamatkan di Dusun Ciulur, Desa Turnamanggala, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang. Adapun visi dari perusahaan ini adalah menjadi perusahaan agribisnis yang berorientasi pada pemberdayaan sumber daya lokal dengan misi utama adalah meningkatkan produktivitas, kontinuitas, kualitas, dan kuantitas produksi dari produk yang dihasilkan oleh perusahaan. Perusahaan ini merupakan usaha tani yang bergerak di bidang sayuran eksklusif, khususnya mentimun Jepang, dan didirikan pada tahun 2020. Kegiatan kebun untuk budidaya mentimun Jepang dilaksanakan dalam rumah kaca atau greenhouse. Hal ini bertujuan agar kegiatan budidaya tidak dapat dihambat atau tidak terkendala oleh iklim atau musim yang sedang berlangsung. Adapun status hukum dan kepemilikan dari perusahaan ini adalah komanditer atau CV. Ada beberapa alasan yang melandasi pemilihan mentimun Jepang sebagai produk yang dibudidayakan di perusahaan Paradigra Farm. Di antaranya yang pertama adalah berdasarkan permintaan di masyarakat. Saat ini berdasarkan hasil pengamatan, permintaan mentimun Jepang di masyarakat relatif cukup tinggi, sedangkan stok yang tersedia terbatas karena saat ini pemasok utama untuk produk mentimun Jepang masih didominasi dari produk luar daerah seperti Bandung dan sekitarnya. Kemudian secara ekonomi, produk mentimun Jepang memiliki nilai jual yang lebih tinggi dibandingkan dengan mentimun biasa. Selain itu, dari segi tren di masyarakat, tren masyarakat akan kebutuhan sayuran eksklusif sedang tinggi dan relatif menjamur di kalangan masyarakat. Selain itu, produk mentimun Jepang juga memiliki berbagai manfaat baik dari segi kesehatan dan kecantikan yang dapat menunjang pola hidup sehat. Selain itu, produk mentimun Jepang juga memiliki peta komoditas yang sesuai dengan lahan yang ada di Desa Turnamanggala, sehingga proses budidaya akan berjalan lebih optimal
dan pertumbuhan atau perkembangan tanaman dapat ditunjang semaksimal mungkin. Selain faktor-faktor tersebut, perusahaan ini juga memiliki beberapa manfaat yang dapat dibagi menjadi 3 kelompok besar. Yang pertama adalah manfaat untuk kelompok usaha. Di antaranya perusahaan ini menghasilkan profit atau keuntungan, kemudian sebagai pengaplikasian teknis ilmu dalam pertanian yang telah dipelajari, kemudian terakhir sebagai sarana wahana belajar untuk pengaplikasian ilmu pertanian. Untuk masyarakat, manfaat yang didapatkan diantaranya kebutuhan masyarakat akan sayuran, khususnya mentimun Jepang, bisa terpenuhi. Kemudian masyarakat menjadi tahu bagaimana berbagai ilmu dan informasi mengenai sayuran Jepang yang dapat dibudidayakan melalui kegiatan-kegiatan promosi yang diselenggarakan oleh perusahaan. Kemudian terakhir, untuk masyarakat, manfaat selanjutnya adalah terciptanya lapangan pekerjaan baru bagi masyarakat sekitar perusahaan. Sedangkan untuk pemerintah, manfaat yang dapat dirasakan yaitu menambah pendapatan daerah melalui pajak-pajak yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan ini telah melaksanakan kegiatan analisis SWOT yang bertujuan untuk menentukan strategi yang dapat dilakukan agar perusahaan dapat berkembang dan dengan baik sesuai dengan kondisi yang ada. Adapun yang dianalisis adalah faktor-faktor internal berupa kekuatan atau strength, kemudian kelemahan atau weakness yang ada di perusahaan. Faktor internal ini adalah faktor-faktor yang memiliki kuasa dalam perusahaan, dalam artian perusahaan memiliki kuasa untuk memiliki kontrol atas faktor-faktor tersebut. Selain itu juga dianalisis faktor-faktor eksternal berupa peluang atau ancaman, bisa juga dijelaskan sebagai faktor-faktor yang di luar kontrol dari perusahaan. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, kemudian dilakukan proses scoring yang didapatkan bahwa nilai scoring untuk strategi SO adalah yang terbesar, yaitu 3,2, yang artinya strategi pengembangan yang harus dilakukan oleh perusahaan adalah memaksimalkan kekuatan yang dimiliki oleh perusahaan dengan memanfaatkan setiap peluang-peluang yang tersedia. Beberapa contoh strategi pengembangan yang dapat dilakukan diantaranya mengembangkan pemasaran produk secara daring atau online melalui berbagai marketplace atau platform sosial media yang tersedia, kemudian meningkatkan jaminan kualitas dari produk seiring dengan berkembangnya tren mengonsumsi sayuran sehat di masyarakat, kemudian memanfaatkan infrastruktur transformasi dengan semaksimal mungkin melalui proses distribusi yang berjalan secara aktif, kemudian meningkatkan penjualan produk melalui produksi sepanjang tahun, dan yang terakhir adalah membangun kerjasama atau kemitraan dengan berbagai kelembagaan petani maupun UMKM setempat untuk lebih mengembangkan relasi serta koneksi yang dimiliki oleh perusahaan. Dari segi aspek pasar, ada beberapa hal yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah mengenai perkembangan pasar. Dalam perkembangan pasar, ada 3 faktor yang menjadi pertimbangan. Yang pertama adalah kondisi aktual pasar. Saat ini, saat pandemi, kecenderungan masyarakat untuk mengonsumsi sayuran dan buah relatif terjadi peningkatan. Sehingga ini bisa menjadi potensi pasar dan menjadi peluang yang dapat dimaksimalkan oleh perusahaan. Selain itu, dari segi segmentasi pasar atau dari pangsa pasar, perusahaan telah membagi segmentasi menjadi 3 segmentasi. Segmentasi ini dapat diartikan sebagai tindakan membagi pasar menjadi kelompok-kelompok pembeli berbeda dengan kebutuhan, karakteristik atau perilaku yang berbeda. Adapun yang pertama adalah segmentasi geografis yang menjadi segmentasi geografis berdasarkan letak geografis dari pasar, yang dalam hal ini adalah pasar Cimalaka, pasar Sumedang, pasar Tanjung Sari, dan pasar-pasar sekitar yang ada di lokasi usaha. Kemudian secara demografis yang menjadi pangsa pasarnya adalah masyarakat yang berada pada status ekonomi menengah ke atas. Hal ini dikarenakan untuk nilai atau harga jual dari
produk mentimun Jepang ini relatif lebih tinggi dibanding dengan mentimun biasa, sehingga yang menjadi pangsa pasarnya adalah masyarakat dengan status ekonomi menengah ke atas. Kemudian yang menjadi segmentasi psikografi adalah masyarakat-masyarakat yang cenderung menerapkan pola hidup sehat. Karena mentimun Jepang memiliki banyak berbagai manfaat untuk kesehatan yang dapat menunjang pola hidup sehat. Kemudian strategi pemasaran yang dilakukan, yang pertama adalah dari segi produk. Untuk produk dari mentimun Jepang ini dibagi menjadi beberapa grade. Ada 2 grade. Yang pertama grade A atau grade super, merupakan grading terbaik dari hasil panen mentimun yang dicirikan dengan salah satunya adalah ukuran panjang 34-45 cm, kemudian memiliki tampilan fisik yang relatif baik. Kemudian yang kedua adalah grade B atau grade kedua yang memiliki spesifikasi produk di bawah dari grade A. Adapun terdapat bekas serangan hama dengan persentase kurang dari 20%. Selain dari produk-produk yang dihasilkan dari grade tersebut, maka termasuk ke dalam produk apkiran yang tidak diperjualbelikan. Strategi pemasaran yang kedua adalah dari segi harga. Untuk harga ini, penentuan harga berdasarkan kepada dua hal. Yang pertama adalah break-even point atau BEP dari produk, kemudian margin keuntungan yang ditetapkan. Berdasarkan hasil perhitungan, untuk margin keuntungan yang ditetapkan adalah sekitar 20-30%. Maka dari itu harga untuk produk tersebut adalah berada pada kisaran 9.000 sampai 12.000. Kemudian dalam pelaksanaannya untuk harga ini akan terdapat beberapa variasi berdasarkan dengan grade yang telah ditentukan. Selain itu juga ada beberapa event-event kegiatan yang mana akan terdapat beberapa permainan harga seperti diskon harga untuk hari-hari tertentu atau atau dalam rangka peringatan tertentu. Kemudian selanjutnya adalah tempat atau place, yang mana untuk tempat ini ada beberapa pertimbangan yang dilakukan. Yang pertama adalah ketersediaan sumber air. Greenhouse dari perusahaan ini tentunya harus berada dekat dengan sumber air untuk mempermudah proses pengairan yang tersedia. Adapun sumber air yang tersedia berupa sumur air yang berjarak sekitar 20 meter dari greenhouse. Kemudian kedekatan lokasi dengan akses jalan atau dekat dengan akses jalan. Hal ini untuk mempermudah proses distribusi, kemudian pengangkutan hasil panen dan mobilitas dan lain-lain. Adapun untuk lokasi usaha greenhouse ini berjarak sekitar 15 meter dari akses jalan yang tersedia atau sekitar 1 menit untuk perjalanan kaki. Kemudian kemiringan lahan atau kontur yang sedia juga cukup baik, di mana kemiringan lahan ini kurang dari 5% atau berada pada kondisi datar. Kemudian terakhir adalah dekat dengan pasar dan juga jauh dari binatang ternak. Dekat dengan pasar ini dimaksudkan karena produk yang dijual adalah produk segar yang dimana memiliki banyak risiko kerusakan, maka untuk meminimalisirnya adalah jarak yang dibutuhkan antara lokasi usaha dengan pasar harus dekat. Adapun lokasi usaha ini memiliki jarak sekitar 10-30 menit perjalanan ke pasar terdekat. Kemudian jauh dari hewan ternak tentunya untuk menghindari tanaman budidaya dari serangan-serangan hama yang berasal dari ternak warga sekitar. Adapun strategi selanjutnya adalah promotion atau promosi. Kegiatan promosi yang dilakukan gencar dilakukan baik secara offline maupun secara online. Untuk offline-nya melalui penggunaan poster-poster ataupun brosur dan berbagai media cetak lainnya. Adapun untuk media online-nya menggunakan berbagai marketplace yang tersedia seperti Facebook, Twitter, dan Instagram. Selain itu, kegiatan promosi juga dilakukan dengan cara membuka stand pada kegiatan-kegiatan pameran pertanian yang dilaksanakan. Aspek yuridis mengenai perusahaan ini terbagi menjadi produk
status hukum atau legalitas yang dimiliki oleh produk ini saat ini adalah sertifikasi Prima 1, yaitu penilaian yang diberikan terhadap pelaksanaan usaha tani di mana produk yang dihasilkan aman untuk dikonsumsi, bermutu baik, dan cara produksinya ramah lingkungan. Kemudian untuk badan hukum perusahaan, seperti yang dijelaskan tadi, adalah berbentuk CV atau komanditer. Kemudian untuk kegiatan usaha, adapun dokumen-dokumen yang dimiliki saat ini masih berupa dokumen penunjang, seperti sertifikat tanah, kemudian izin usaha berupa asosiasi, dan tergabung ke dalam kelompok tani yang ada di daerah sekitar. Aspek teknis perusahaan menjelaskan mengenai keadaan lokasi usaha. Seperti dijelaskan sebelumnya, lokasi usaha ini berada di Desa Tunamanggala. Kemudian pemilihan lokasi juga disesuaikan dengan standar operasional prosedur dari produk atau peta komoditas dari Mentimun Jepang. Kemudian untuk proses produksi yang dilakukan, kegiatan di perusahaan Pradikra Farm dimulai dari kegiatan persiapan benih, kemudian persiapan lahan, kegiatan penanaman, kemudian kegiatan pemeliharaan, kegiatan panen, dan perlakuan pasca panen. Pengelolaan yang dilakukan oleh perusahaan yang pertama adalah pola manajemen yang diterapkan di perusahaan ini bersifat garis perintah antara manajer dengan bidang-bidang yang lain. Sedangkan antar bidang di bawahnya, pola manajemennya adalah garis koordinasi dan garis tanggung jawab kepada manajer. Adapun struktur organisasi perusahaan bisa dilihat pada gambar yang tersedia. Kemudian untuk kebutuhan tenaga kerja secara total ada 5 tambah 6, 11 tenaga kerja yang dibutuhkan berdasarkan dengan bagian-bagian mulai dari bagian lapangan, kemudian pelaporan, pasca panen, pemasaran, dan sebagainya, tentunya dengan kualifikasi atau kompetensi keahlian yang harus dikuasai. Pekerja dari perusahaan ini adalah masyarakat sekitar yang ada di Desa Tunamanggala. Aspek sosial dan lingkungan ini dapat dibagi menjadi dua dampak. Yang pertama adalah dampak perusahaan terhadap masyarakat, kemudian dampak terhadap lingkungan. Untuk masyarakat secara umum terjadi peningkatan intensitas komunikasi, kemudian terdapat juga adanya kesempatan kerja karena seperti yang tadi disampaikan, ada beberapa bidang-bidang yang membutuhkan tenaga kerja dan itu diisi oleh masyarakat sekitar. Kemudian terjadi juga peningkatan kesejahteraan masyarakat khususnya bagi para pekerja. Kemudian tidak terjadi konflik kepentingan di antara kelompok masyarakat pendatang dan pribumi. Kemudian tidak juga terjadi timbulnya kecemburuan sosial dan tidak juga terjadi kesenjangan sosial dan dapat meningkatkan pajak daerah. Adapun untuk dampak terhadap lingkungan, pendekatan yang pertama adalah dari sisi sumber daya alam, yaitu hutan, tanah, air, dan energi. Perusahaan Pradikra Farm tidak berdampak negatif terhadap bidang-bidang tersebut karena pemilihan lokasi sudah disesuaikan sedemikian rupa sehingga dapat meminimalisir terjadinya pencemaran atau dampak negatif dari kegiatan produksi. Kemudian dari segi lingkungan, untuk pengelolaan limbah masih belum dikelola dengan baik saat ini. Untuk pengelolaan limbah dari hasil panen misalnya masih ditumpuk di satu tempat untuk selanjutnya dibiarkan membusuk begitu saja. Kemudian untuk pemukiman penduduk dan penggunaan pestisida secara umum tidak berdampak negatif karena kegiatan-kegiatan tersebut atau kegiatan budidaya dilaksanakan sesuai dengan standar operasional prosedur. Analisis finansial yang pertama adalah mengenai kebutuhan biaya investasi dan modal kerja. Adapun kebutuhan-kebutuhan bisa dilihat secara rinci pada gambar berikut. Berdasarkan data tersebut dapat didapatkan hasil bahwa untuk kebutuhan biaya investasi yaitu sejumlah
Rp264.055.000. Kemudian untuk modal kebutuhan kerja atau kebutuhan modal kerja yaitu senilai Rp163.560.000. Sumber pendanaan yang dilakukan oleh perusahaan ini terbagi menjadi dua sumber. Yang pertama adalah sumber mandiri dan sumber hasil pinjaman. Sumber sendiri atau secara mandiri yaitu sejumlah Rp67.944.760 atau 40% dari total modal yang dibutuhkan. Sedangkan dana yang berasal dari hasil pinjaman adalah sejumlah Rp256.716.900 atau 60% dari total modal. Dana pinjaman ini didapatkan dari pinjaman ke bank dengan jumlah bunga sebesar 7% per tahun. Pelunasan kredit yang dilakukan adalah jumlah yang dipinjam, total jumlah yang dipinjam adalah 257 juta dibulatkan dari hasil perhitungan sebelumnya. Kemudian jangka waktu peminjaman yaitu 5 tahun dengan bunga sebesar 7% per tahun. Maka pokok yang harus dibayarkan adalah setiap tahunnya adalah Rp51.400.000 dengan jumlah bunga total per tahun Rp17.990.000. Sehingga dalam satu tahun total biaya yang harus dibayar adalah Rp69.390.000. Metode yang digunakan atau metode perhitungan yang digunakan oleh perusahaan dalam pelunasan kredit ini adalah metode perhitungan bunga flat rate. Analisis finansial selanjutnya adalah proyeksi penerimaan dan laba rugi. Untuk penerimaan, diasumsikan atau diestimasikan bahwa jumlah populasi tanaman berdasarkan luasan greenhouse yang dibagi dengan jarak tanam adalah 8.800 tanaman dengan taksasi hasil panen per tanaman adalah 5 kg. Maka penerimaan yang didapatkan setiap periode tanamnya adalah 528 juta dengan total penerimaan per tahun adalah 1.056 juta. Karena dalam satu tahun perusahaan ini memiliki 2 kali masa tanam. Kemudian untuk laba rugi, keuntungan yang didapatkan pada periode tanam pertama adalah 100.138.500 dan keuntungan yang didapatkan pada periode tanam selanjutnya adalah 331.419.750. Perbedaan nilai ini dikarenakan terdapat perbedaan perhitungan karena untuk periode pertama itu menggunakan perhitungan barang-barang baru, sedangkan untuk periode tanam selanjutnya menggunakan nilai depresiasi harga atau penyusutan. Proyeksi laba rugi ini didapatkan dengan cara mengurangi nilai penerimaan dengan biaya atau kos yang dikeluarkan. Analisis finansial selanjutnya adalah RC ratio, BC ratio, dan break-even point. Yang pertama untuk RC ratio berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai rasio sebesar 2,68. Artinya adalah setiap pengeluaran sebesar Rp1 akan menghasilkan keuntungan sebesar Rp2,68. Kemudian untuk nilai BC ratio berdasarkan hasil perhitungan didapatkan nilai sebesar 1,68. Artinya usaha layak untuk dijalankan. Kemudian untuk BEP terdapat dua perhitungan. Yang pertama adalah untuk menghitung BEP harga, yaitu Rp47.511.959 per tahun, dan BEP produksi, yaitu sebesar 3.988,47 kg per tahun. Kemudian untuk payback period atau jangka waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal berdasarkan hasil perhitungan yang bisa dilihat pada gambar tersebut adalah 1 tahun dan pada periode tanam kedua.
Kemudian untuk proyeksi arus kas dari perusahaan ini selama 5 tahun ke depan dapat dilihat pada gambar berikut. Analisis yang terakhir adalah menghitung IRR. Berdasarkan hasil perhitungan, usaha tersebut layak dijalankan atau go project karena nilai manfaat lebih besar daripada biaya atau gross B per C dan net B per C lebih dari 1, dan tingkat pengembalian internal lebih besar dari suku bunga bank. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.